Pemerintah Kota Kendari hingga saat ini terus mengubah kawasan kumuh di sejumlah kecamatan di Kota Lulo. Bahkan Kota Kendari diharapkan menjadi daerah percontohan bagi daerah lainnya di Indonesia. Salah satunya kawasan Buku Toko dan Peto Aha yang terletak di Kecamatan Nambo untuk menjadi contoh penanganan kawasan kumuh dan bisa direplikasi oleh daerah lain di Indonesia. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti saat berkunjung di Kota Kendari. Di lokasi ini pemerintah Kota Kendari berkomitmen akan menjaga dan menjadikan kawasan Buku Toko Peto Aha sebagai kawasan utama yang wajib dikunjungi tamu yang datang ke Kota Kendari. Ya, tahun 2021 Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam rangka peningkatan kualitas permukiman yang diprakarsai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan bersama kami di Provinsi OSP 10 Sulawesi Tenggara punya harapan besar terhadap program ini. Kenapa? Program ini punya visi dan tujuan dengan pendekatan-pendekatan yang sangat tepat, di mana bagaimana menumbuhkan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat semua pihak, terutama dalam rangka bagaimana menyiapkan diri melalui penyiapan dokumen perencanaan. Jadi semua atau seluruh lokasi dampingan kami Sulawesi Tenggara sebanyak 135 kelurahan itu dijamin punya perencanaan yang sangat baik, bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijamin proses identifikasinya melalui survei-survei yang langsung secara partisipatif. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pemerintah kota atau pemerintah kabupaten punya kepedulian. Kita berharap bahwa melalui keberpihakan masyarakat, pemerintah itu punya punya dorongan juga kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas permukimannya, mungkin dengan mengalokasikan berbagai potensi yang ada di pemerintah, apakah via anggaran maksud saya, atau peningkatan kapasitas masyarakat sehingga bisa persoalan kumuh pelan-pelan bisa tertangani dengan baik. Tentunya prinsipnya adalah melibatkan masyarakat secara partisipatif. Ini yang menjadi core-nya program Kotaku. Pemerintah juga membenahi kawasan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk menata karamba warga agar bisa menjadi daya tarik tersendiri, sehingga bisa memberi nilai tambah khususnya ekonomi warga. Baik, jadi kota tanpa kumuh itu sebenarnya adalah bagian dari perwujudan visi misi Bapak Wali Kota dalam rangka mewujudkan Kota Kendari sebagai kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi. Nah, kota layak huni berbasis ekologi, informasi, dan teknologi ini adalah visi dari Bapak Wali Kota. Nah, visi ini kemudian dituangkan dalam bentuk misi. Jadi ada 3 misi yang ingin diwujudkan dalam visi Kota Kendari sebagai kota layak huni adalah misi peningkatan kualitas pelayanan, kemudian misi peningkatan infrastruktur, dan misi perubahan wajah Kota Kendari. Nah, dari ketiga misi ini sangat berkaitan langsung dengan bagaimana kita menjadikan Kota Kendari ini kota tanpa kumuh. Nah, kota tanpa kumuh ini kemudian bukan hanya sebenarnya tugas pemerintah, tapi adalah kolaborasi antar berbagai pihak, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, inilah yang coba kita mixkan, kita satukan atas dorongan yang kuat dari Bapak Wali Kota. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah pusat sangat memberikan perhatian terhadap upaya-upaya daerah dalam rangka menuntaskan kota kumuh ini, menuntaskan daerah-daerah kawasan kumuh yang ada di tiap daerah. Nah, bersyukur kita di Kota Kendari
bahwa itu menjadi target pemerintah pusat karena adanya keseriusan dari pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kawasan-kawasan yang ada. Nah, kemarin kita bersyukur setelah kita tahun lalu kita boleh mendapatkan prioritas penanganan kumuh skala kawasan di Bungku Toko dan Petoaha, itu kurang lebih 48 miliar anggaran dan mampu ditangani kurang lebih 18 hektar di lokasi Bungku Toko dan Petoaha ini sekarang sudah menjadi kawasan RTH yang sangat baik bagi masyarakat, sudah dikelola juga oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana. Nah, tahun ini kita kembali mendapat kepercayaan pemerintah pusat untuk dilakukan penataan terhadap satu kawasan kumuh lagi, yaitu Lapulu Pudai. Nah, ini anggarannya kurang lebih kemarin pagunya 52 miliar tapi terkontrak kurang lebih 49 miliar. Ini akan dilakukan penanganan kawasan seluas kurang lebih 14 hektar di lokasi tersebut. Selain itu, melalui program Kota Tanpa Kumuh, ada lagi kawasan yang sementara dibangun, yakni kawasan Lapulu Pudai, yang meliputi peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Lapulu Pudai, Kota Kendari. Pemerintah Kota Kendari hingga kini telah berhasil mengubah daerah kumuh menjadi daerah tujuan wisata, salah satunya di Kelurahan Bungku Toko dan Petoaha. Pada aspek penganggaran, pemerintah terus mendukung program Kota Tanpa Kumuh agar Kota Kendari terbebas dari kawasan kumuh dan meminimalisir tempat kumuh baru. Selain dua daerah tersebut, pemerintah yang dipimpin Zulkarnain Kadir terus merambah kelurahan lainnya di Kota Lulo ini, yakni penataan lingkungan di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Wawa, Kadia, Mata Iwoi, dan Purirano. Selain Bungku Toko dan Petoaha, Taman Cendana juga dapat menjadi contoh penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari dan bisa direplikasi ke daerah lainnya. Taman Cendana yang dulu kumuh kini menjadi idola. Taman yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 24 Kendari Cadi merupakan salah satu ruang terbuka publik RTP yang dibangun melalui dana bantuan pemerintah untuk masyarakat program Kotaku pada tahun 2019. Suasana taman yang menghadap langsung ke Teluk Kendari semakin menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sampai saat ini Taman Cendana masih dirawat dengan baik oleh RT dan masyarakat sekitar, sebab mereka merasa Taman Cendana merupakan aset yang harus dijaga.